Hadirin, tentu kalau tadi sudah disampaikan bahwa hari ini akan ada testimoni yang disampaikan oleh para jamaah, alumni jamaah tepatnya, yang sudah berangkat pada tanggal, tepatnya di bulan Desember tahun 2025, yang tentu kalau memberi testimoni itu adalah hal-hal yang sudah dirasakan, tentang bagaimana pelayanan, tentang bagaimana ceritanya bisa ikut mulai nabung umrah di batch 1 pada tahun 2025. Mari kita undang, ada 2 orang, yaitu beliau yang kami hormati, Ibu Rina dan Ibu Diah Ayu. Disilakan. Waduh, ini 2 wanita yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah keluarga besar dari SMPN Negeri 1 Nglegok. Oh, SMPN Negeri 2 Nglegok. Ini gambarnya waktu beliau di sana. Kita dengarkan testimoninya masing-masing, tidak lama, 5 menit cukup ya nanti ya. Ini beliau berdua saat melaksanakan ibadah umrah di tahun 2025. Terlihat bahagia seperti mimpi. Ya, backgroundnya beliau berdua ini apakah di sekolah selalu jadi guru? Tidak. Ini Kak Ayu. Wah, bahagia nih Kak Ayu di sana. Beliau adalah staf ya di SMP, nanti akan cerita. Aduh, rasanya kita udah ada di sana ya. Monggo silakan, siapa dulu yang mulai, Bu Rina? Oke, Mbak Rina silakan. Ke tengah aja dulu Mbak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini apa yang diceritakan dulu Mbak? Oh, dredeg ya, ini Mbak Rina ini sampai speechless. Jadi di depan sudah tertulis profilnya Mbak Rina, beliau bernama lengkap Rina Nikmawati, berasal dari Modangan Nglegok, beliau seorang guru di SMPN 2 Nglegok. Mbak Rina, mohon maaf saya izin panggilnya bukan Bu Rina ya. Mbak Rina, gimana ceritanya nih bisa berangkat berdua, ceritanya nabungnya mulai kapan, berapa besarnya, dan bagaimana perjalanan kalau saya bilang kok sampai bisa memutuskan untuk ikut arisan gitu loh. Padahal guru pegawai negeri gajinya sudah lumayan nih ya, bisa loh langsung gitu. Ceritakan dulu Bu Rina. Oke, terima kasih banyak. Jadi meskipun pengennya sudah lama. Baik. Tapi ternyata saya masih belum golongan 3N yang disampaikan sama Gus Lutfi tadi. Yang apa tadi, nisab, nasab, nasib. Jadi itu saya belum itu semua. Jadi akhirnya saya masuk golongan yang keempat dan kelima. Golongan keempat dan kelima yaitu nekat dan ngengkel. Oh, jenengan ngengkelan toh Mbak? Iya. Ya Allah, kita ngenek ngengkelan di sini. Jadi waktu itu ada salah satu teman dari SMP 2 Nglegok, beliaunya itu sudah haji, umroh juga sudah beberapa kali. Setiap kali bertemu beliau selalu menyampaikan, ayo sudah berangkat nekat, bondo nekat, nanti kita pasti nyampe ke sana. Terus saya itu sempat menyampaikan kalau Bu, saya itu kalau ke sana pengennya 1 sama suami, 2 sama ibu. Karena kan saya tinggal 1, ibu saya. Serumah loh, tuh. Saya ikut nangis nih nanti, Bu Rina tahan dulu ya saking harunya, lanjut boleh? Oke, terus akhirnya ini salah satu solusi, jadi beliau itu karena pengen teman-temannya biar tahu sana semua, terus akhirnya ya udah yuk kita buat tabungan umroh. Waktu itu tabungan sekitar 300 ribuan di awal. Itu tahun berapa? 2024 dan kita mulai di Januari 2025, maaf. Oke, baik. Januari 2025. Karena saya kan ya masih nekat dan ngengkel itu tadi, dietang-etong, saya hanya mendaftar 2. Jadi saya waktu itu entah nanti saya sama suami atau saya sama ibu saya waktu itu. Karena kebetulan juga di sekolah itu saya yang dipercaya teman-teman untuk mengumpulkan uang. Jadi sebelum disetor ke Al Munawir itu ngumpul dulu di saya. Kolektif ya. Ya, karena kan kolektif biar mudah jadi dikumpulkan dulu ke saya. Terus? Bulan pertama ketika ngumpul, aduh uang kok kurang 1 ya. Oh mungkin kepinjem saya pakai. 300 ribu? Iya 300 ribuan. Hilang Mbak? Iya, saya mikirnya oh mungkin saya nggak sengaja minjem kepake. Ya udahlah saya ganti. Di bulan kedua terjadi lagi. Loh kok uang kurang lagi? Padahal saat pembayaran benar-benar sudah dihitung. Sudah, dan itu selalu kurang. Kok kurang 1 lagi? Akhirnya saya lupa antara di bulan kedua atau bulan ketiga itu. Karena saya merasa kok tetap kurang terus, saya sudah ngati-ngati, sudah tak pisahkan tempatnya itu, kok masih kurang lagi. Akhirnya saya hitung
saya itu ternyata salah selip satu angka. Jadi misalnya setelah 12 itu langsung 14. Iya, Jadi paham. waktu itu saya langsung, ya Allah, berarti memang saya itu harus 3. Karena yang satu sudah saya niatkan untuk ibu. Menganggap ini sebagai petunjuk dari Allah ya, baik Bu Rina. Waktu itu akhirnya kayak gini, oh berarti memang aku tuh sudah dimampukan sama Allah. Kamu sudah punya niat sama ibumu, kenapa kamu tunda-tunda ini loh? Kamu ternyata kurang lebih 2 bulan itu berarti kan kamu kuat kok sampai 3. Kamu loh dilatih 2 bulan ini masih mampu gitu ya. Jadi terus akhirnya setelah itu ya udah memang ini satu sudah sama Allah sudah dijatah. Iya kamu tuh punya keinginan kenapa kamu tunda-tunda? Gitu, ya memang sudah kamu punya ingin entah yang nanti yang lainnya yang di rem kamu bisa 3. Itu di bulan berarti sekitar Maret. Iya. Okay. Terus awalnya kan pengennya nabung, nanti program awalnya nabung, nanti di 2030 kita berangkat bareng-bareng. Terus salah satu pengurusnya itu juga waktu di bulan Juli libur sekolah Mbak, itu beliau menemui saya gini, ayo tahun ini ya berangkat. Bu, saya itu berangkat 3 loh Bu. Kalau 1 masih mungkin nekat-nekat di tahun ini. Maaf saya potong, 3 ini semua nabungnya berapa masing-masing? 300 ribu semua? Iya sama di 300 ribuan. Kalau mungkin saya hanya 1 yang berangkat nekat, enggak apa-apa. Itu terkumpul berapa Bu? Kalau itu masih 7 bulan ya di bulan akhirnya Juli. Jika 5 tahun terkumpul nominal? Kalau di 6 tahun itu 21.600.000 nantinya. Terus waktu di bulan Juli saya masih ingat sekali waktu itu libur sekolah tapi piket saya bareng dengan Bu Nurul yang ketuanya itu tadi itu mendekati saya, ayo tahun iki ya budal, wis tolek diajak rono ki sing manut nanti diijoli sama Gusti Allah, disampaikan gitu. Saya itu hanya bilang, Bu kalau saya berangkat 1 nekat insya Allah itu masih bisa lah kucing-kucing tetangga diraupi saya gitu. Saya tapi kan maunya 3 karena saya ada suami, saya nggak mau berangkat kalau sendiri, saya pengen ngajak suami saya. Dan saya punya tinggal ibu, saya nggak mau juga ninggal ibu saya harus berangkat 3. Wes toh nanti dicukupi sama Gusti Allah, pasti ada jalan. Iya Bu, kalau hitungannya Gusti Allah saya yakin Gusti Allah itu maha kaya, tapi saya menungso, saya masih manusia, hitungan manusia saya belum bisa untuk berangkat tahun ini. Waktu itu jadi masih tabungan umroh. Akhirnya di bulan Agustus Bu Nurul itu menyampaikan gini, kalau kita itu berangkat nanti di tahun 2030 bareng-bareng nggak mungkin karena semua nanti cuti bareng-bareng sekolahan pasti bingung. Sepi, ya benar-benar. Habis itu semakin ke sana nanti biaya semakin naik. Gimana kalau kita ganti saja, kita buat arisan. Jadi kita undi di tahun ini yang berangkat berapa, di tahun berikutnya siapa. Ide muncul tabung arisannya di sini ya. Akhirnya munculnya di situ. Terus habis itu lah berarti kita nabungnya diganti jadi arisan. Di bulan Agustus itu akhirnya ada undian, sudah disampaikan, wes kamu nanti berangkat tahun ini. Bu, saya itu ngarep-ngarep tenanan, tapi saya juga nggak mau jaga nindok blorok, saya sudah pengen ternyata nanti diundi di terakhir kan saya juga nggak mau. Total berapa guru? 42 orang. Baik. 42 orang itu dengan keluarganya nggih. Kalau gurunya sekitar, guru dan karyawan itu sekitar 22 orang. Dan akhirnya ketika diundi di bulan Agustus itu ternyata keluar nama saya. Tapi ada masalah lagi karena seharusnya yang keluar itu kan dalam 1 tahun yang berangkat hanya 6. Ketika diundi pertama itu sudah keluar 5 ya Mbak? 5, berarti kan seharusnya kurang 1. Karena waktu itu kan masih undian pertama kita kan masih bingung, ya udah nggak apa-apa semua aja diajak siapa yang ternyata di undian yang terakhir seharusnya tinggal kurang 1, malah yang keluar nama saya. Jadi 3 orang nih. Nah gimana nih, kan kelebihan. Saya pun juga menyampaikan, monggo ditanya dulu yang undian 1 sampai 4 tadi, kalau ada yang mungkin mundur, bismillah saya berarti siap maju. Kalau enggak, saya mundur di tahun berikutnya pun tidak apa-apa, karena kan memang kurangnya tinggal 1. Terus akhirnya Bu Nurulnya, beliaunya gini, ya enggak, wes kita negonya ke Gus Lutfi saja. Akhirnya beliaunya jadi nego, Gus kita bayarnya sanggupnya seharusnya ini, nanti yang lainnya hutang ya. Dan alhamdulillah. ACC?
Tepuk tangan Iya, untuk PT terima kasih Al-Munawwir banyak Khidmah untuk Haramain ya, luar Al-Munawwir. biasa. Dan insya Allah baru lunas di Maret ini. Dari Alhamdulillah, langsung 10 lunas ya. Dari 10 orang yang berangkat itu akhirnya baru bisa lunas di tahun ini. Jadi lunasnya tidak nunggu 6 tahun lagi? Atau arisannya Karena tetap? kan arisan kan, Oke, arisan kan yang baik. ini yang dari 42 orang itu kan sudah diplot-plot, oh yang berangkat tahun ini, ini. Nah, yang berangkat 2025 kemarin itu insya Allah baru lunas di tahun ini, di bulan ini. Oke, ini Oke. suami dan ibunya memang langsung mau atau masih ada kendala lagi? Ada kendala lagi di Agustus diundi. Waktu itu saya sudah menyampaikan ke suami kan kalau ke ibu itu memang surprise jadi Iya, kita nggak menyampaikan usah dulu. menyampaikan. Oke. Ke suami itu saya cuma bilang gini, ya insya Allah tabungannya tidak jadi tabungan tapi jadi arisan. Nanti akan diundi. Kalau kita berangkat tahun ini gimana? Ya nantilah dilihat nanti. Setelah diundi saya pulang saya sampaikan, ya kita dapat undian, kita berangkat tahun ini. Terus saya menyampaikan ke anak saya, kan anak saya masih kelas 1 SD, kurang lebih 6 tahun. Ya dijajal di teko isi anaknya. Iya. Anak saya ketika saya pamitin, Dek, lek bunda sama ayah misal nih, harus keluar kota, misalnya harus pergi beberapa hari, terus kamu di rumah gimana? Nangis kejer anak saya. Oke. Setelah itu ya udah diduduk terus gimana ya? Kita berangkat lo tahun ini. Suami saya jawabnya apa, Mbak? Nggak tahu. Gini jawabnya. Ya udah, kamu berangkat saja sama ibu. Aku tak belakangan. Bojone sidone gak gelem, Mbak. Nggak Oke. mau. Saya sudah Baik. langsung mak jelek. Astagfirullahaladzim ya Allah, suamiku nggak mau diajak umroh padahal ini udah tinggal berangkat. Iya, ini, iya, gitu. oke. Terus kemudian akhirnya? Terus lah kenapa ya? Lo anaknya lo gak gelem. Ibadah itu nggak cuma umroh deh. Jaga anak itu juga ibadah. Udah kamu berangkat dulu aja. Ketampar nih, Bu Rina. Iya juga. Cuma Jaga saya- anak kan juga ibadah nih. Iya, cuma saya bilang enggak ya Allah, anakku itu ya ibadah. Tapi kan kalau untuk ibadah ini anakku bisa tak titipkan. Jadi Oke, baik. Begini ya masih perjuangannya. Ada, iya, masih ada mbahnya, masih ada bude, bule dan lain sebagainya benar, gitu. Terus, benar. jadi waktu itu saya cuma, ya Allah, saya belum bisa membuka hatinya. Tolong bukakan hati suami saya. Jadi setiap hari saya cuma ngomongi ke anak saya, nanti kamu kalau ditinggal masih ada saudara yang lain, kamu sekolah masih Oke. ada yang ngantar jemput dan semuanya tidak ada masalah ketika kita pergi. Benar, Terus benar. sampai akhirnya Bunda mau kemana? Ayah sama Bunda itu pengennya umroh, mau umroh. Loh kan aku bisa diajak, kamu itu masih kecil. Enggak apa-apa, di YouTube kan banyak anak kecil yang juga ikut Ya, anak umroh. sekarang. Oke, lanjut. Jadi akhirnya terus ya suatu saat, sekarang cukupnya masih ibu sama ayah yang berangkat. Mungkin suatu saat seperti itu, gimana kamu mau? Ya udah aku mau. Setelah tahu anaknya mau, dia tanya sendiri, suami saya tanya sendiri, akhirnya ya wes lah. Oke, Ikhlas kita berangkat. Bagaimana dengan perjalanannya? Waktu kita testimoni 1 orang 5 menit nih jadi kepanjangan nih ya. Iya, ya Terus udah. gimana selama perjalanannya dan apa pesan-pesannya dari seluruh calon jamaah umroh yang ikut di tabung umroh batch 2 ini? Oke. Pesannya kalau belum pernah berangkat ke sana itu yang saya rasakan pasti takut. Takut. Takutnya karena merasa saya di sini itu saya masih orang pendosa, saya belum orang yang benar-benar beribadah dengan kusuk, belum. Saya takut karena selalu kita beranggapan bahwa ketika di sana apa yang kita lakukan di sini, apa kebiasaan yang dilakukan di sini nanti dibalas Allah di sana. Beneran nggak itu? Saya yang pertama itu mesti takut kayak gitu, ya Allah saya ini masih pendosa, pantas nggak sih saya ke sana. Tapi ternyata setelah kita sampai ke sana, Allah itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang maha murka, enggak. Tapi Allah menunjukkan bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang kepada semua hambanya. Yang semakin yang mendekat, maka Allah pun juga semakin mendekat lagi. Masya Allah, luar Jadi di biasa. sana Sekali lagi tepuk tangan sebagai aplaus. Bu Rina, terima kasih banyak. Sama-sama. Pesan-pesannya yang sangat luar biasa. Pelayanannya bagaimana? Memuaskan sekali. Jadi nanti kita itu punya list hari ini kemana, atau misalnya hari ini ibadah apa, sehari biasanya ada ibadah mandiri atau Oke, kosong. ada schedule-nya gitu Iya, ya. oke. Ketika kosong itu kan bebas mau kemana. Bebas itu ternyata kita itu masih bisa ngajak nanti siapa pendamping kita. Misalnya pendampingnya Gus Lutfi itu nanti bisa ngajak, Gus saya pengen ke sana loh yang tidak ada di list. Oh, saya pengen ngopi nih Gus yang viral. Saya mau Iya, di tangga saya yang mau viral. mengunjungi Bisa ya? tempat-tempat yang viral yang tidak ada di list. Oke, Itu baik. nanti diantar, dicarikan taksinya. Malah Oke. saya kemarin itu yang umroh terakhir yang karena umroh mandiri, sampai dibayarkan sama Guse, saya lupa belum bayar sampai ke Indonesia baru Oh saya gitu ya. bayar. Sekarang tapi udah lunas. Sudah. Alhamdulillah sudah. Dimintai cas atau biaya tambahan nggak saat diantar? Alhamdulillah enggak. Jadi sampai karena udah masuk sampai
ternyata itu sudah dibayari sama si Oke, baik. Gus Berarti Rusli umrohnya itu. sudah berangkat berapa kali? Ya, satu Kali. Tepuk tangan Semoga dong ada Bu berikutnya Rina. ya, Mbak. Ya, Amin. terima kasih banyak. Iya, terima kasih Bu Rina. Selanjutnya ada Bu Dia Ayu. Mbak Ayu, masih muda banget Wassalamualaikum nih. warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya Mbak Ayu ya panggilannya? Silakan. Mbak Ayu tadi sudah ada nih cerita dari seorang pegawai negeri sebagai seorang guru dari SME Duang Lego. Ini mohon maaf kalau saya baca profesinya adalah pegawai. Maaf, boleh diceritakan pegawainya sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Mbak Yeni. Yes. Jadi saya beralamatkan di Karangrejo. Saya berprofesi sebagai pegawai ya. Jadi di TU-nya SMP Duang Lego. TU belum pegawai negeri, mohon maaf. Alhamdulillah setelah pulang dari umroh saya mengikuti pelatihan P3K. P3K. Alhamdulillah, itu jawaban yang sangat dari doa-doanya di sana kah? Betul sekali. Coba ceritakan dulu. Ya. Ini 2 menit ya, waktunya kemakan Iya, burinan boleh, nih ya. boleh, ya. Alhamdulillah malah. Iya. Ya Bapak Ibu, saya berangkat mengikuti tabungan umroh ini dari status honorer. Jenengan tahu nggih bahwa gaji Nggak tahu, honorer sepil langsung gajinya Aduh, saat sedikit itu berapa? sekali. Lo kan nggak apa-apa biar memotivasi Bapak Ibu. nggih dari gaji 900.000 dipotong untuk tabungan umroh dan biaya-biaya mungkin saat anak saya membutuhkan pempes. Jadi saya masih punya 2 anak Bapak Ibu, kecil-kecil dan yang satu Oke. itu masih membutuhkan susu dan juga pempes. Ya. Pempes. Jadi dengan gaji sekian sangat tidak mungkin kalau saya itu punya impian berangkat umroh itu dengan biaya 30 juta itu saya bisa berangkat. Oke, Seperti itu. baik. Pengen banget, benar-benar pengen, tapi untuk mencapai saya bisa umroh itu kayaknya jauh deh ya Allah. Gitu. Masa iya saya bisa Oke. dengan gaji sekian, dengan kebutuhan sekian, saya bisa berangkat seperti itu. Tapi ya alhamdulillah saya ditakdirkan sama Allah berada di lingkungan orang-orang yang bertakwa, dekat dengan Allah, dengan Rasulullah, bertemu Bu Rina, Bu Zida, Bu Nurul, Bu Lulu dan yang lain. Mereka menggerakkan hati saya Memotivasi untuk, ya. Betul, untuk nekat bahwa dengan gaji Saman yang segitu, Saman pasti bisa umroh. Seperti itu. Akhirnya budal. Nekat saya ikut umroh, tabungannya. Oke. Waktu itu seperti ceritanya Bu Rina, mau berangkat itu 5 tahun. Oke baiklah saya nabung selama 5 tahun. Setelah direvisi ternyata nggak bisa kalau 5 tahun kita berangkat bareng-bareng. Nanti Ya. bagaimana sekolahnya? Oke. Saat itu di lot, waktu itu saya keluar di tahun 2026 Bu. Oke. Ada Harusnya rasa- bulan ini, tahun ini. Ya, harusnya tahun 2006. Ada rasa sedikit kecewa, tapi sempet sih ditanyain, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Itu padahal di hati saya, kenapa Kok nggak aku saya? ya, Gitu kok nggak kan. aku sih Iya, Bu, gitu. iya. Terus lanjut. Kenapa kok nggak saya? Tapi ya gimana, memang mungkin Allah menakdirkan saya bukan untuk tahun Ini 2025. 2005. Mungkin karena uangmu belum cukup mungkin, atau apa yang belum siap dari kamu seperti itu. Tapi enggak tahu ya Bu, takdir Allah itu memang istimewa. Gimana ceritanya kok jadi gilirannya berangkat 25? Dari kuota Al-Munawir itu ada 1 kuota yang mengundurkan diri. Bukan dari arisan berarti, di luar itu. Nah itu saya juga masih Oke, mencari intinya ada jawaban 1 itu. kuota Iya. ya. Itu saya sampai sekarang itu jawabannya itu siapa itu saya juga Memang belum pertolongan tahu. Allah itu nyata kayaknya Nggih, ya. Betul. Nah di situ dari ketua tabungan umroh batch 1 itu mengatakan, Mbak, Saman mau nggak berangkat hari ini, berangkat tahun ini gitu. Oke. Saya langsung, Bu, siapa yang nggak mau ya berangkat tahun ini? benar. Saya nangis, ya Mang. Sangunnya dipikir carry pokoknya ya Mbak ya. Betul. Saya Bu mau, Bu, siapa yang nggak mau gitu kan. Nah, ada kendalanya itu di rumah. Oh di Saat rumah. saya bilang, Bu, ini tabungan mau di lot.
Sampean doakan ya biar aku tahun ini gitu. Ibu saya diam. Itu kenapa? Karena ibu itu kalau memang nggak ridho pasti diam, Bu. Iya. Ternyata keluarnya bukan saya, baiklah saya ikhlas. Oke. Ternyata ada kejadian itu, saya disuruh maju untuk tahun ini. Saya coba telepon ibu, itu posisi lagi di sekolah, saya telepon. Ternyata responnya ibu itu beda. Beda. Allah Jadi itu ridho gitu tiba-tiba. Nggih, Allah nakdirkan ibu buat ikhlas saya berangkat tahun itu. Soalnya dititipin anak ya Mbak ya. Nggih, Bener itu, 12 hari lagi. iya Iya, betul. terus? Nah setelah itu saya pikir untuk pengurusan itu nanti ya Bu ya. Ternyata enggak. Detik itu juga siangnya. Jadi pagi Bu Nurul itu Mengumumkan, nggih. langsung siang ngurus Siangnya apa nih? itu saya diajak ke tempat Mbak Nanda. Oke, untuk Iya. urus apa aja? Saya pikir cuma mendaftarkan nama atau mungkin apalah seperti itu ya, intinya seperti itu. Ternyata enggak Bu, saya pulang itu sama Mbak Nanda dikasih koper. Langsung pulang bawa koper? Langsung bawa Cepet koper Bu ya. banget, terus? Alhamdulillah itu takdir Allah yang ya ternyata Allah kasih saya hadiah yang istimewa Iya benar sekali. sekali. Di usia berapa kalau boleh tahu sekarang? Kalau kemarin masih Iya. 30 ya Bu, di Oke, usia 30 baik. ini ya ampun alhamdulillah. Terima kasih Allah sudah menakdirkan saya sudah berangkat Melalui PT Al melalui Munawir tabungan ya. ini. Nggih. Saya Pelayanannya? yakin semua jenengan bisa ikhtiar melalui tabungan ini. Kalkulator kita beda dengan kalkulator Gusti Allah. Benar. Saya yakin semua akan dipermudah, diperlancar. Allah akan memberikan kita rizki yang lebih banyak lagi. Karena sebagian rezeki kita tujukan untuk berangkat menunaikan ibadah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin, luar biasa. Ada lagi? Insya Allah udah seperti itu. Tepuk Semoga tangan untuk memotivasi Mbak semuanya. Ayu, luar biasa. Boleh izin saya pinjam mic-nya, boleh silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak Ibu begitu luar biasanya testimoni yang tentunya memotivasi diri kita sendiri untuk apa ya, kalau saya bilang memang benar satu kata Mbak Diah Ayu bahwa kalkulatornya Gusti Allah itu beda sama kalkulator kita. Beliau yang menyatakan bahwa sebulan dengan pendapatan 900.000 belum untuk susu anak, pampers, tapi beliau bisa membayar 300.000.